Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mau menjelaskan tentang uji normalitas Lily Force. Di sini ada saya sendiri, ada Muhammad Rahman, ada Yusuf Maulana, ada Dasep Mokhluwai, dan Ibar Madian. Jadi yang pertama, apa itu uji normalitas akan dibahas oleh Dasep. Silahkan Dasep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasep. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu uji normalitas. Uji distribusi normalitas atau biasa dikenal dengan istilah uji normalitas dapat digunakan untuk mengukur apakah data yang telah didapatkan berdistribusi normal atau tidak, sehingga dapat digunakan dalam statistik parametris atau statistik inferensial. Dengan kata lain, apakah data yang diperoleh berasal dari populasi yang berdistribusi normal? Tujuan dan uji normalitas adalah untuk mengetahui penyebaran dari distribusi data. Apakah data menyebar secara normal atau tidak? Oke, yang kedua adalah uji Lily Force yang akan dijelaskan oleh Saudara Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dibahas oleh saya, yaitu mengenai uji Lily Force. Uji normalitas dengan pendekatan Lily Force disebut uji pendekatan non-parametrik. Hal ini dilakukan jika kelompok sampel yang digunakan dalam sebuah penelitian diasumsikan kelompok kecil. Terdapat persyaratan untuk menggunakan metode Lily Force ini, yaitu 1. Data berskala interval atau ratio kuantitatif. 2. Data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. 3. Dapat untuk N besar maupun N kecil. 4. Ukuran sampel N lebih kecil sama dengan 30. Lalu signifikan uji nilai terbesar M, Z, I kurang S, JI dibandingkan dengan nilai tabel Lily Force. Jika nilai F, JI kurang S, JI terbesar kurang dari nilai tabel Lily Force, maka HO diterima, H1 ditolak. Jika nilai F, JI kurang S, JI terbesar lebih besar dari nilai tabel Lily Force, maka HO ditolak, H1 diterima. Tabel nilai kuantil statik Lily Force. Nah, dan untuk selanjutnya adalah langkah-langkah menghitung uji Lily Force akan dipresentasikan oleh Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ibar Madian Robibiala akan membacakan langkah-langkah menghitung uji Lily Force. 1. Menyusun data dari yang kecil sampai besar. 2. Menentukan rata-rata dan simpangan baku. 3. Semua nilai atau data hasil tes dijadikan angka baku Z dengan pendekatan Z-score, itu seperti rumus di bawah ini. Nomor 4. Misalkan data skor ke-1 sama dengan 23 sama dengan 50,3 dan S sama dengan 16,5, maka Z skornya 23 sampai 50,3 dibagi 16,5 sama dengan min 1,65. 5. Hitung peluang dari masing-masing nilai Z mencapai F dengan bantuan label distribusi Z dengan ketentuan sebagai berikut. Jika nilai Z negatif, maka dalam menentukan F-nya adalah 0,5 kurangi luas daerah distribusi Z pada tabel. Contoh, jika nilai Z sama dengan min 1,65, maka nilai FZI adalah sebagai berikut. Luas daerah Z min 1,65 sama dengan 0,4505, maka F sama dengan 0,5 dikurang 0,4505 sama dengan 0,0495. 6. Menentukan proporsi masing-masing nilai Z menjadi ZS, Z. Lihat kedudukan nilai Z, maka nomor urut sampel yang kemudian dengan banyak sampel. Misalkan nilai Z yang berada pada
nomor 4 dan menyangka sampel 12, maka nilai Z adalah 4 bagi 12 sama dengan 333. Jika ada 2 atau lebih yang sama, maka nilai Z-nya diambil nomor urut yang paling besar. Contoh misalkan terdapat 2 nilai Z yang sama dan nilai tersebut terdapat pada urutan 5 dan 6, maka nilai Z untuk kedua nilai Z tersebut sama, yaitu 6 dibagi 12 sama 0,5000. Hitunglah selisih antara FZI dikurangi SZI dan tentukan harga mutlaknya. 8. Ambillah harga mutlak yang paling besar antara harga mutlak dari seluruh sampel yang ada dan berilah standar tertentu dalam kurung LO. Tentukan nilai kritis L untuk uji deliver dengan bantuan label L. Contoh, jika jumlah sampelnya 12 dan sama dengan 0,05, maka nilai L-nya sama dengan 0,242. 10. Bandingkan nilai L tersebut dengan nilai LO untuk mengetahui diterima atau ditolak hipotesis kriteria diterima HO jika LO lebih besar pada L yang normal, ditolak HO jika LO tidak normal. Nah, untuk selanjutnya adalah contoh soal akan dipresentasikan oleh Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terdapat contoh soal. Dalam contoh soal ini terdapat analisis perhitungan uji normalitas dengan pendekatan uji Lilliefors. Misalnya terdapat data hasil dari tes sebagai berikut, yaitu 69, 48, 70, 62, 27, 23, 71, 48, 40, 33, 72, 57, dan 59. Lalu, nah di sini data-data yang tadi tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini data terkecilnya yaitu 23 dan data terbesarnya yaitu 70. Semua data ini terdapat 12 data. Lalu, untuk mencari Z-score ini dengan rumus tadi, X yaitu 23 dikurangi rata-rata lalu dibagi dengan standar deviasi. Nah, untuk rata-rata dari data ke-1 sampai ke-12 ini yaitu 50,3. Lalu standar deviasinya yaitu 16,5. Nah, untuk mencari tabel FJI dan SJI pada tabel distribusi Z yaitu pada slide selanjutnya. Nah, pada slide selanjutnya yaitu untuk tabel data pertama yaitu 23 untuk mencari tabel distribusi Z-nya, karena tadi hasilnya min 1,65, maka hasil untuk dari tabel F-nya yaitu min 1,6, lalu di sini ada 0,5, maka titik pertemuannya yaitu hasilnya 0,0495. Tabel sebelumnya jam. Nah, jadi untuk mencari hasil FJ ini kita bisa mencarinya pada tabel distribusi Z yang tadi. Nah, untuk 27 yaitu karena Z-score-nya min 1,41, maka hasil FJ-nya yaitu 0,0793. Lalu untuk data skor 33 Z-score-nya min 1,65, maka FJ-nya yaitu 0,1469 yang terdapat pada tabel distribusi Z. Lalu untuk mencari SJ ini dicari dengan urutan data pertama dibagi dengan urutan data semuanya. Nah, karena urutan data pertamanya yaitu 1, urutan 23 yaitu urutan ke-1, lalu dibagi dengan banyaknya data yaitu 12, maka hasilnya 1 dibagi 12 yaitu 0,0833. Nah, untuk selanjutnya sampai bawah yaitu dibagi, jadi 2 dibagi 12 hasilnya 0,1667. Nah, lalu untuk di sini pada urutan ke-5 dan ke-6 terdapat data yang sama yaitu 48. Maka untuk 48 ini datanya yaitu data ke-5 dibagi banyaknya data yaitu 12. Nah,
itu hasilnya 0,5. Nah, untuk urutan ke-6 ini karena 48 maka sama mengikuti yang di atas, yaitu 5 dibagi 12 yaitu hasilnya 0,5. Nah, lalu untuk urutan data terakhir yaitu 12, karena urutan terakhir yaitu 12 dibagi 12 maka hasilnya 1. Nah, untuk mencari hasilnya nilai FZI dikurangi SZI ini dicari dengan dikurangi dari FZI ini yaitu 0,0495 dikurangi 0,0833 maka hasilnya seperti ini 0,0388. Nah, dari untuk di sini karena jika 0,0495 dikurangi 0,0833 harusnya min harusnya min 0,0388, maka di sini untuk hasil dari FZI dikurangi SZI yaitu harus bernilai mutlak. Jadi harus bernilai positif semuanya. Lalu untuk tabel slide selanjutnya Jang. Lagi Jang. Nah, di sini terdapat taraf nyata. Nah, karena dari tadi banyaknya data yaitu 12, maka diambil taraf nyatanya yaitu dari 0,05. Maka titik pertemuannya yaitu taraf nyata dari tabel di atas yaitu 12 pertemuan dengan 0,05, maka hasilnya yaitu 0,242 saja Jang. Nah, jadi hasilnya yaitu berdasarkan hasil perhitungan di atas maka dapat diambil nilai harga mutlak yang paling besar yaitu 0,1170 dari tabel yang pertama di atas diambil dari nilai terbesarnya yaitu 0,1170 dengan diketahui nilai kritis L untuk sampel N sama dengan 12 dan alfa atau taraf nyatanya yaitu 0,05 adalah 0,242. Maka dapat disimpulkan bahwa LO lebih kecil daripada LA yaitu 0,1170 lebih kecil dari 0,242. Artinya hipotesis diterima atau dengan kata lain data tersebut berdistribusi normal. Sekian. Nah, untuk yang terakhir yaitu contoh yang kedua ya, uji Lilly Force dengan SPSS. Jadi di sini nilai yang tadi itu dimasukkan ke dalam SPSS seperti yang digambar berikut. Lalu kita masuk ke tabel analyze, lalu pilih descriptive statistik, lalu ke explore. Kita pilih nilai ya. Lalu kita ke plots, lalu histogram checklist sama normality plot with test, continue. Lalu ini ada hasilnya. Jadi pada gambar di atas dapat dilihat nilai sig pada kolom Kolmogorov, Smirnov adalah dengan melihat nilai sig. Pada contoh di atas nilainya 0,200 lebih dari 0,05 yang berarti menerima H0 maka data berdistribusi secara normal. Mungkin hanya sekian dari kami tentang penjelasan uji normalitas Lilly Force. Bila ada kesalahan dalam ucap kata, kami mohon maaf. Kami juga di sini masih belajar. Ucap salam terima kasih dari kami, dari saya pribadi Rijal Kusmana dan teman-teman. Saya dan teman-teman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.